Lalu apakah di hari puncak arus balik Lebaran hari ini, lalu lintas darat, udara, dan laut terkendali? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Elba Damhuri. Selamat malam Pak Elba, apa kabar? Selamat malam Mas Reza, baik. Apa kabar Mas Reza? Baik, Pak Elba, sejauh ini seperti apa pergerakan puncak arus balik Lebaran di jalur darat, laut, dan udara? Ya, Alhamdulillah sejauh ini berlangsung lancar, aman, dan masih terkendali semua Mas Reza dan pemirsa Metro TV. Di jalur darat kita lihat tadi pagi sudah diberlakukan one way nasional oleh Pak Kapolri dan juga Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi. Dan kita lihat juga kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah, Jawa Barat pun masih lancar, masih berjalan tidak tersendat-sendat, masih lancar. Kemudian dari penyeberangan Mas Reza, dari penyeberangan pun hari ini masih ramai, masih padat penyeberangan dari Bakauheni ke Merak. Jadi selain dari Bakauheni ke Merak juga, penyeberangan dari Merak ke Bakauheni pun cukup padat juga. Artinya memang meskipun sudah melalui puncak arus balik pada tanggal 5 di penyeberangan Bakauheni Merak, hari ini masih intensitas penumpang masih cukup tinggi juga. Di pelabuhan udara, di bandar udara, di beberapa bandar udara utama seperti Soekarno-Hatta, kita perkirakan puncak arus balik terjadi tanggal 7 April di Soekarno-Hatta, dan ini memang sudah diperhitungkan sejak lama oleh Kemenhub maupun oleh Korlantas bagaimana kita mengantisipasi segala hal-hal terkait dengan puncak arus balik Lebaran 2025 ini, Mas Reza. Baik, Pak Elba, jadi sebenarnya sudah berapa persen arus balik pemudik yang telah melakukan perjalanan dari kampung halamannya menjelang berakhirnya libur Lebaran ini? Ya, ini angka pasti kita belum bisa memastikan ya Mas Reza, tetapi dari arus pergerakan ini sejak H+3, H+4 kemarin, dan hari ini besok H+5, hari ini H+5 juga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang kembali ke Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, termasuk juga intensitas masyarakat yang balik ke Sumatera juga cukup tinggi. Kalau untuk jalan darat, Pak Kapolri sudah mengatakan, Pak Menhub juga sudah mengatakan sampai tadi pagi sudah separuh lebih kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, dari 2,2 juta kendaraan sudah kembali, dan kita pastikan malam ini pasti akan bertambah lagi cukup signifikan karena akan ada terjadi peningkatan jumlah kendaraan masuk Jabodetabek, dan ini menjadi puncak arus balik di jalan darat, Mas Reza. Baik, artinya memang sudah bisa dipastikan arus balik Lebaran berjalan lancar seperti saat arus mudik, begitu ya Pak Elba? Ya, kita alhamdulillah memanage dengan sangat baik berbagai kementerian, kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah mengatur dengan sangat baik berbagai pola-pola dan rekayasa lalu lintas sehingga terjadi kelancaran pada arus mudik maupun arus balik. Menteri Perhubungan sangat apresiatif terhadap kebijakan WFA ini, Mas Reza. WFA bekerja dari mana saja, karena dari catatan kami dari Kementerian Perhubungan, WFA ini memberikan alur penguraian pemerataan arus mudik maupun arus balik yang lebih merata. Jadi tidak terfokus kepada 1, 2, 3 hari di puncak arus mudik maupun arus balik. Jadi ada pemerataan jumlah pemudik baik yang dia pergi mudik maupun dia kembali ke kota masing-masing, Mas Reza. Jadi WFA ini dinilai oleh Kemenhub sangat efektif gitu ya untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran. Ya, betul Mas Reza, dan ada beberapa kebijakan lain juga, program-program yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, program-program yang lintas kementerian dan lain sebagainya seperti program mudik gratis. Ini juga memberikan dampak positif terhadap pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, karena memang kita prioritas pemerintah adalah bagaimana kita menjamin keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, dan salah satunya adalah menggunakan transportasi umum lebih banyak. Dan mudik gratis ini menjadi salah satu kebijakan penting sehingga terjadi kelancaran dalam berlalu lintas selama mudik ini. Dan penyelenggara mudik gratis tidak hanya pemerintah, tetapi juga ada BUMN-BUMN, perusahaan swasta pun melakukan program mudik gratis buat masyarakat, Mas Reza. Tapi sejauh ini sebenarnya apa yang masih menjadi kendala dalam arus balik Lebaran tahun ini jika kita evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya?
Ya, salah satu challenge kita arus balik ini adalah pertama waktu puncak arus balik ini lebih pendek dibanding ketika arus mudik, Mas Reza. Ini challenge kita. Sehingga akan terjadi kepadatan di simbol-simbol utama seperti di gerbang tol dan di persimpangan. Makanya kemudian pemerintah bersama kepolisian dan pemerintah daerah itu melakukan sejumlah langkah strategis seperti misalnya salah satunya adalah penggunaan tol fungsional. Ketika arus balik ini puncak mudik hari ini, puncak arus balik hari ini, pemudik yang dari arah Bandung, Tasik, Garut dan lain sebagainya, dia tidak akan bertemu dengan pemudik dari Cikampek, dari Cirebon, dari Jawa Tengah, Jawa Timur di KM 66 tol Jakarta Cikampek, Mas Reza. Jadi pemudik dari Bandung, dari Cipularang dia langsung dialihkan ke tol fungsional Jakarta Cikampek 2. Jadi mereka tidak bertemu di KM 66. Nah, ini mengurai kepadatan sehingga pemudik yang masuk ke tol Jakarta Cikampek di KM 66 menuju KM 50, 40 ke arah Jakarta menjadi lebih lancar juga. Kemudian pemanfaatan jalan arteri juga. Nah, ini sangat penting, Mas Reza. Bagaimana kebijakan dari Korlantas, dari pemerintah daerah juga bersama Kementerian Perhubungan mengajak masyarakat yang mudik melalui jalan tol, jika rest area penuh atau tempat-tempat istirahat penuh di jalan tol, mereka bisa menggunakan rest area yang sudah disiapkan di jalan-jalan arteri, karena jalan arteri pun menjadi prioritas kita untuk mengurai kemacetan juga. Dan di sana banyak pemudik motor yang menggunakan jalan arteri dan ini menjadi concern pemerintah sehingga rest area ditambah, tidak hanya SPBU, tidak hanya rumah makan, tetapi Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian Agama juga menyiapkan ratusan masjid, Mas Reza, di Trans Sumatera dan Trans Jawa sebagai rest area 24 jam. Kemudian terminal jembatan Timbang yang selama ini dipakai untuk jembatan Timbang, kita sulap sementara ini menjadi rest area sehingga masyarakat banyak punya pilihan untuk berhenti meskipun di jalan tol penuh, Mas Reza. Baik, Pak Elba, jika memang masih terjadi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu ya, terutama di gerbang tol, strategi apa lagi yang sudah disiapkan oleh Kemenhub? Ya, strateginya beberapa teknis juga sudah dilakukan. Misalnya di gerbang tol Cikampek Utama disiapkan gerbang-gerbang pembayaran yang baru, sehingga memperlancar alur di sana juga. Kemudian juga disiapkan juga setelah one way masuk ke KM 70, kemudian diperlakukan juga kontraflow, Mas Reza, kontraflow dari KM 70 menuju KM 47 ke arah Jakarta. Jika parameter kepadatan kendaraan juga terus naik, juga akan diperpanjang lagi kontraflow sampai ke KM 36. Itu yang menjadi diskresi dari Korlantas Polri, Mas Reza. Baik, terima kasih atas keterangannya juru bicara Kementerian Perhubungan, Pak Elba Damhuri, sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News pada malam ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.